Jujur aja, gue pernah keguguran 2 kali. Gara-gara entitas ini tuh nggak mau gue punya anak dari manusia gitu. Baru pertama kali nih gue ceritain di lu ya bang ya, keguguran kedua itu janin gue itu nggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama kan mati di dalam, kalau yang kedua itu keluar. Ini belum pernah ya gue ceritain lagi nih ya, baru di lu doang nih bang. Gue makan di tempat kedai mie ayam kayak gitu. Lu tahu nggak bang, kan ya, kedai mie ayam itu kan ada CCTV. Dan gelas yang ada di dekat gue itu pecah. Ini kan kejadian sering banget jalanin sama Mbak secara langsung ya. Iya. Kalau dari suami sendiri nih di rumah, pernah nggak sih ngalamin kejadian yang seperti Mbak alamin gitu? Udah pernah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Jon Arya di Titik Koma, dan seperti biasa gue sudah menghadirkan narasumber yang tentunya punya pengalaman menarik yang seru nih buat dikisahkan. Ya mungkin buat kalian yang suka dengan podcast horor sudah familiar nih dengan narasumber gue, karena baru aja kemarin salah satu kisahnya dijadikan sebuah karya di bioskop nih. Dan langsung aja kita kenalan lagi sama Mbak Maryam. Halo Mbak Maryam, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Sehat Mbak Maryam ya? Sehat alhamdulillah. Aduh, selamat ya Mbak ya atas film yang perdananya Mbak ya. Amin. Berapa banyak ditonton sama penonton? Wah kurang tahu deh. Kurang tahu? Itu rahasia sih. Harusnya tahu dong update. Iya. Jadi kan kita bisa share lagi. Tapi udah masih tayang di Indonesia apa gimana filmnya? Sekarang tayang di Malaysia. Di Malaysia? Di Malaysia. Oke, udah per tanggal ini tayangnya? Dari kemarin sih. Dari kemarin? Di Malaysia? Di Malaysia. Wah, berarti nanti yang nonton Upin Ipin nih. Mbak Maryam, Iya. gue belum mendengar cerita secara langsung ya kejadian yang pernah Mbak Maryam alami. Kalau untuk kejadian yang baru-baru nih, pernah nggak sih ada kejadian yang sampai sekarang tuh masih inget banget? Masih. Ini belum lama kuping gue keluar darah. Tapi udah diperiksa ke dokter, udah ke THT, udah di ronsen juga, gendang telinga gue aman. Tapi nggak tahu itu darah dari mana. Dan budak sebelah, dan itu nggak tahu kenapa. Ini masih ulahnya dia? Dibilang medis, tapi nggak ada indikasi infeksi apa-apa. Tapi dibilang non medis, ya mungkin mengarahnya ke sana. Sana ya? Oke, tahan dulu Mbak Maryam. Dan sebelum kita masuk ke cerita, gue mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan. Kalau mau jadi narasumber seperti Mbak Maryam, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Titik Koma. Kalau kalian udah penasaran sama kisahnya, langsung aja kita dengar kisah lengkapnya hanya di Titik Koma. Shh, hati-hati teman. Mbak Maryam, gimana Mbak cerita lengkapnya Mbak? Cerita lengkapnya gini ya Bang ya, gue pengen disclaimer dulu ya sebelumnya ya. Gue tuh melakukan podcast kayak gini tuh ingin menyusun puzzle. Artinya tuh pengen tahu, kali aja melalui ini bisa ada yang orang membantu gue untuk gimana cari tahu permasalahannya gimana. Soalnya sampai detik ini tuh dia itu masih ngeganggu gue Bang. Jadi awalnya itu sebelum gue lahir, kita sebutnya apa nih? Boleh, namanya langsung juga nggak masalah kita. Si D ini tuh emang sering banget ngegangguin. Bahkan mama gue cerita, pas mama gue ngomong kayak gini ke gue, pas lu di dalam kandungan gue, di kandungan usia 4 bulan, dia bilang, mama gue nih ngomong, lu tuh selalu dapat kayak bingkisan gitu, kayak buah-buahan ataupun uang gitu, dan itu terus berlanjut. Nah sampai gue lahir, dan bingkisan itu maupun uang itu udah berhenti di situ.
Dan setelah gue lahir itu, dan mama gue cerita lagi bahwa beberapa hari, bahkan setelah gue lahir apa beberapa bulan gitu, gue hilang bang. Di apa sih, jadi kayak siang bolong gitu, mama gue tidurin gue, pada samping-sampingan, tiba-tiba gue hilang. Dicari ke semuanya, bahkan ke kolong kasur udah dicari, gak ketemu. Besoknya ketemu di dalam di kolong kasur itu yang udah dicari. Dan itu jujur aja ya bang, itu sampai masuk koran, salah satu koran, nanti daerahnya itu ya di tit ya. Itu sampai masuk koran itu. Nah udah kayak gitu, ada kejadian lagi di mana SD gue mulai tahu siapa dia gitu. SD gue masih ingat, gue disuruh sama salah satu ustadz untuk pas masa balik pertama itu gue melakukan ruqyah kayak gitu. Dari ruqyah itu ya mungkin beberapa orang tahu ya kisah gue ini secara lebih jelas. Maksudnya gue ceritain lagi ke awal nih supaya orang yang belum tahu tuh paham gitu. Pas masih SD, pas melakukan ruqyah pertama itu, si ustadznya itu ada beberapa ustadz, dan salah satu ustadznya itu kesurupan dia, dan dia menjelaskan tentang bahwa kalau ini yang ngikutin gue gitu, si jin ini yang ngikutin gue. Dari situ gue menimbulkan rasa trauma kayak gitu bang, sampai detik ini gitu. Banyak kejadian yang di luar nalar banget yang gue alami. Salah satunya yang lebih parah itu adalah gue dikirimin surat cinta, dikirimin uang, sama dapur gue tuh selalu berantakan, bahkan ada darah berceceran. Dan itu nggak mudah banget ya bagi gue menjalanin hari-hari gitu. Bahkan untuk menikah aja pun gue tuh butuh proses sepanjang sebulan biar dia tuh mengizinkan gue nikah sama sesama manusia gitu. Karena ada beberapa orang yang ahli gitu, dia bilang bahwa si jin ini nggak mau kamu menikah sama manusia. Dan itu prosesnya tuh sebulan supaya si entitas ini mengizinkan gue nikah gitu. Karena kan sebelumnya ya bang ya, jujur aja udah 2 kali bang orang yang dekat sama gue tuh dijadiin ODGJ sampai meninggal. Dan kasihan banget, orang yang gue kenal ini cowok ya, sebelum dia meninggal itu dalam kondisi yang mengenaskan, bener-bener, maaf nanti di tit aja ya, airnya sendiri. Makan kotoran sendiri? Iya. Asli. Yang kenal sama gue ini bang. Dan satunya lagi itu posisinya itu muntah darah. Darahnya itu udah menyeluruh sama setengah busuk. Jadi kan orang tuanya nggak tahu gitu. Nah, udah kayak gitu, si entitas ini sampai detik ini pun masih bang. Jujur aja, gue pernah keguguran 2 kali. Gara-gara entitas ini tuh nggak mau gue punya anak dari manusia gitu. Dia pengen kalau bisa dia yang nikahin gue gitu. Sebenarnya hal yang pertama yang dilakuin sama mama gue itu bukan ke orang pintar, tapi ke psikolog anak tuh yang pas gue masih TK itu. Karena kan memang gue udah berbeda ya dari kecil. Tapi ternyata dari psikolog anak itu disimpulkan bahwa ini masa tumbuh kembang anak gitu. Dan sampai saat ini bang, gue kasih ke psikolog dan gak ada indikasi mental health atau apa gitu. Dan itu gak mudah untuk ke psikolog tuh, karena ya tahu sendiri kan bayarannya kan mahal juga kan. Sekali ibaratnya kita treatmentnya aja gitu. Nah makanya di sini tuh gue bingung banget bang, jujur aja ya. Karena baru-baru ini aja pun gue masih dikirimin surat bang. Gue masih dikirimin surat. Kadang kalau misalnya itu gue dikirimin duit juga. Terus
kuping gue sakit baru-baru ini. Jadi nggak tahu kenapa gue periksain ke dokter THT, nggak ada indikasi infeksi apa-apa di kuping gue, tapi keluar darah. Dan itu sakit banget. Banyak kejadian aneh bang, dari mulai gue ditancap paku di tangan. Jadi gue tidur, gue nggak tahu kalau misalnya tangan gue tuh dipaku gitu, gue nggak tahu. Bahkan suami gue juga kayak, kok ada paku sih di tangan lu tancap? Lah gue nggak tahu. Buru-buru gue ke klinik, takutnya tetanus kan, dicabut, dan itu baru sakit. Pas dicabut itu baru sakit, pas nempel itu nggak sakit. Itu parah sih emang. Terus ada kejadian di mana gue bikinin kopi nih buat suami gue. Terus suami gue kan di luar. Kata suami gue ngomong kayak gini, udah taruh aja kopinya di situ, di deket meja samping kulkas, nanti juga gue minum. Nah gue tinggal tuh, tau nggak bang, baru ditinggal kayak gitu udah habis kopinya, sampai ampas-ampasnya, sepanas-panas itu habis. Ya suami gue nuduh gue, sangkanya gue minum. Kata gue, ngapain gue minum kopi panas-panas kayak gitu? Ya lidah gue bisa melepuh lah. Dan dari situ kayak, oh udah, wah bener-bener makin gak beres gitu. Kalau ibaratnya kalau gue terindikasi mental health kan pasti kan gue ada keinginan untuk bunuh diri kan. Tapi ini enggak. Gue dibisikin sejarah-sejarah yang enggak gue tahu sama sekali. Sejarah kayak pengetahuan tentang nabi-nabi terdahulu, bahasa-bahasa Ibrani. Makanya gue bingung gitu. Kok sampai dibisikin kayak gitu? Dan gue cari kan omongannya dia tuh bener apa enggak di buku sejarah. Ternyata bener bang, ada di dalam sejarah itu. Makanya gue tuh bingung banget. Gue udah keguguran 2 kali. Keguguran pertama itu tragis banget, keguguran kedua itu lebih parah banget. Parahnya kenapa bang? Di keguguran kedua ini baru pertama kali nih gue ceritain di lu ya bang ya. Keguguran kedua itu janin gue tuh nggak kayak yang pertama. Kalau yang pertama kan mati di dalam. Kalau yang kedua itu keluar. Bener-bener kayak orang mules tapi nggak mules banget. Tiba-tiba langsung nyeplos kayak gitu. Dan untungnya itu posisi gue di rumah. Coba kalau misalnya posisi gue di kantor, nyeplos. Itu usia kandungan berapa? 4 bulan. 4 bulan lagi. Yang pertama 4 bulan, yang kedua 4 bulan. Itu nyeplos. Ini baru pertama kali nih gue ceritain di sini. Karena sebelumnya gue nggak mau cerita tentang keguguran kedua ini dimanapun gitu ya. Itu langsung nyeplos dan nggak ada sakit apa-apa. Dan gue lihat, oh janin gue bentuknya kayak gitu, ya kan? Dan itu langsung buru-buru dibawa ke klinik terdekat, ke bidan terdekat lah ibaratnya. Dan itu dia bilang di dalam gue harus di itu apa di nggak dikuret, apa sih, di kayak USG dulu. Takut ada yang tertinggal gitu. Pas di USG nggak ada yang tertinggal bang, dan semuanya tuh udah keluar plus. Gue bingung. Dan pas setelah itu gue rutin kan ke klinik kan. Nah kata tetangga gue sama orang tua gue, coba kamu ke orang yang ahli itu, ke orang yang ahli spiritual. Gue datengin kan bang, kata yang orang ahli ngomong, ini dia nggak terima kamu punya anak laki, dia bilang gitu. Karena memang kan usia kandungan 4 bulan itu kan udah tahu ya jenis kelaminnya apa ya. Dan keduanya tuh anak laki, dua-duanya anak gue yang udah keguguran itu di usia kandungan yang sama. Gue bingung kan cara ininya gimana. Terus kata orang yang ahli itu, cara biar dia nerimain kamu punya anak adalah kamu harus nurutin semua kemauannya dia. Sedangkan kan gue gak mau. Soalnya jujur ya bang, gue tuh sering banget mimpi kayak diperkosa gitu, kayak dikejar-kejar. Tapi gue udah diwanti-wantiin sama ustadz gue sebelumnya pas umur gue 17 tahun. Ini kan kamu udah umur 17 tahun. Nanti kalau misalnya ada
mimpi kamu pengen dikejar orang atau diperkosa gitu sama cowok tinggi gede, itu kamu buru-buru lari ya, kamu jangan menikmati, dia bilang gitu. Dan dari situ gue kepikiran gitu, oh gue harus lari, oh gue harus ini, karena kan nggak boleh melayani syahwatnya si jin ini. Nah udah kayak gitu, yang kata orang spiritualnya itu ngomong bahwa gue tuh harus melayani dia, baru gue dibolehin punya anak. Dan gue tanya lagi sama orang yang ahli itu, ini bakalan terjadi nggak ke anak gue? Dan kata orang yang bisa itu ngomong, dia bakalan nurunin ke anak lu. Dan jujur bang, itu gue nggak mau sampai anak gue ngalamin seperti gue, karena kan gue aja bersusah payah untuk mempertahankan kewarasan ini gitu. Gimana anak gue nanti gitu? Gue takut anak gue nggak sanggup gitu maksudnya. Jujur aja gue sampai sekarang itu masih kayak berusaha untuk gimana ya cara ngusir ininya ya, gimana ya, udah berbagai macam cara bang. Maaf ya, sampai gue datengin gereja gue datengin vihara, gue datengin pendeta, pokoknya seluruh agama. Coba dong bantuin gue gitu. Ya memang sih kita berserah diri sama Allah, cuma kan ya kan kita harus melalui perantara ikhtiar kayak gitu kan, dan gak ada hasilnya, malah dia nyerang orang itu. Dan jujur ya bang, gue pernah ke salah satu tempat dan dia ketinggalan bang. Maksudnya? Iya, jadi kan gue misalnya nih, gue datang nih ke tempat lu nih sekarang nih, ntar gue pulang, ntar dia ada di tempat lu ini. Dan itu ada aja yang segala dia yang buat. Pernah di satu tempat itu ada kejadian di mana dia itu nyerupain kru. Sampai pernah ada kejadian yang menurut gue paling fatal sih, waktu gue promo filmnya ke beberapa daerah. Itu benar-benar paling fatal. Gue ke satu daerah Jawa dan itu kondisinya panas banget. Gue kan pengen istirahat di hotel ya bang ya. Padahal itu hotel AC-nya nyala, nggak ada masalah, nggak ada kendala apa-apa. AC-nya mati bang. Gue udah bilang ke pihak hotelnya, ke pihak servisnya, dia bilang ini AC-nya nggak bermasalah. Dan gue kesel dong, nggak bisa ganti kamar. Nah, gue coba kan kayak ngomong sendiri gitu. Lu apa? Aku gituin kan, karena kan memang gue di hotel itu sendiri, gue mintanya sendiri, nggak mau tidur sama orang lain, gue mintanya sendiri. Gue ngomong kan, kayak ngomong sendiri gitu, lu maunya apa? Ini AC tuh nggak bermasalah, kenapa lu matiin? Dan tau nggak bang, selang 3 detik gue ngomong kayak gitu, itu AC nyala bang. Langsung kayak sejuk gitu. Aneh banget kan? Bener-bener, ya ampun aneh banget. Jujur aja bang, gue selama ini tuh bener-bener merasa nggak nyaman banget, karena gue tidur di hotel itu gue merasa kayak di samping gue tuh ada orang. Di samping gue tuh ada orang. Bahkan di rumah ya bang ya, misalnya suami gue kerja, gue tuh di rumah tuh pas tidur siang kayak gini, misalnya gue lagi libur kerja, gue tuh ngerasa tuh ada yang dipeluk, ada yang memeluk gue gitu dari belakang gitu. Dan gue kebangun, gue takut. Dan kejadian itu tuh masih berlangsung sampai detik ini gitu. Dan jujur aja ya bang, pas malam ini sumpah nih, pas malam 4 hari yang lalu, berapa hari yang lalu, pokoknya Kamis malam Jumat itu ada orang ngeronda di sekitar rumah gue. Dan itu dia ngeliat di pelataran, kan gue kan ngontrak ya, di pelataran rumah gue itu ada yang duduk di situ bang. Orang tinggi gede, perawakannya kayak orang Arab. Bapak-bapak itu ampe gimana ya, ampe mau di videoin, udah gemeter-gemeter, taunya orang itu ada di belakang bapak-bapak itu. Dan bapak-bapak itu baru cerita
besokannya ngomong ke gue sama laki gue, tadi gue ngeliat rumah lu malam ada bapak-bapak gini. Terus pas gue mau videoin, tiba-tiba dia ada di belakang gue. Asli gila sih ini mah. Baru kejadian kemarin gitu, dan gue belum sempet ceritain kemana-mana gitu. Dia tuh, si Jin ini tuh bener-bener overprotective, bukan ngeprotek lagi tapi over. Bahkan pernah ada kejadian di mana gue disantet bang sama teman gue nih. Kalau gue ceritain mungkin bakalan panjang banget. Kata gue nggak usah dibales. Gue udah dalam hati nih, biarin aja Allah yang bales. Tau nggak bang, gue udah ngomong kayak gitu, si Jin ini yang datang ke rumahnya. Dan orang yang nyatet gue itu tiba-tiba nyari sosial media gue, dan dia ngomong, ini yang jagain lu datang ke rumah gue, ngebuat orang tua gue mati. Oh my god. Dan bener besokannya orang tuanya dia meninggal, bapaknya dulu. Dan itu bener-bener kayak, maunya apa sih gitu. Dan pernah bang dilukis sama 2 orang. Boleh gue sebutin gak namanya? Boleh bang. Yang pertama, gue gak kenal namanya siapa. Terus yang kedua, ini ada pelukis mata hantu. Ini kalau misalnya beliau nonton, gue makasih banget. Dan dia ngelukis sama banget sama wujud yang gue lihat. Ada bang, gue masih simpen. Kata orang yang lukis itu, jadi si kampret ini punya 2 watak. Jadi watak jahat sama watak yang aslinya gitu. Dan itu bener-bener wujudnya tuh sama apa yang gue lihat, sama apa yang dia lukis tuh sama banget. Dan pernah ada satu momen dimana gue khawatir banget nih bang, pas film itu nyari karakter si Diah itu, gue udah mention kan ke PH-nya bahwa nggak apa-apa orang meranin gue tuh nggak apa-apa, tapi gue khawatir sama orang yang meranin dia. Dan bener dong bang, udah kelar film, pas gala premier, yang meranin dia itu baru ngomong bahwa gue ngelihat orang yang nyerupain gue sama pas di lokasi syuting. Jadi misalnya dia pakai atribut apa nih, terus seberang dia tuh sama pakai atribut sama. Ini belum pernah lu ceritain di mana-mana nih? Belum ceritain di mana-mana. Kok gue merinding mulu sepanjang lu cerita ya? Kenapa ya? Beneran ini. Ya, di lokasi syuting. Kan lokasi syutingnya kan kayak di rawa-rawa kayak gitu kan. Dan dia tingginya itu kan 185-an. Nah, dan dia ngelihat orang yang sama kayak dia itu tingginya hampir 4 meter. Tinggi. Dan dia kan gue udah bilang sama PH-nya, ntar kalau misalnya ada kejadian sesuatu cerita ya. Dan orang yang meranin ini nggak mau cerita bang. Pas ceritain di pas gala premier itu baru diceritain. Dan gue kaget dong, bener dugaan gue, pasti dia ada di situ. Yang dikasih unjuk dia, karena kan gue khawatir bang, orang yang meranin dia itu kan punya anak kecil ya kan. Takut tiba-tiba etek ngintil gitu, takut kan. Tapi untungnya sih dia punya syariat tersendiri gitu, biar ibaratnya dia lepas lagi gitu. Itu sih yang paling gongnya itu kayak, oh bener nih dugaan gue nih, dia ngikut ke sana gitu. Jangankan itu ya bang, temen gue nih belum lama ini temen gue punya ponakan, dia baru umur 2 tahun. Anak kecil kan gak bisa bohong kan, 2 tahun loh, baru belajar ngomong lah, ibaratnya jalan juga masih belum lancar, masih jatuh-jatuh. Dia tuh ngomong sama mamahnya, posisinya ada gua. Jadi gue punya temennya itu lagi main di rumah gua, dia bawa saudara, teman gue bawa saudara, dan itu mamahnya tuh anak di rumah gue ini. Tau gak bang, ini anak ini di seberang rumah gue kan kayak pohon-pohon pisang kayak gitu kan. Dia dadah. Gue udah ngomong sama mamanya, anak lu dadain cowok pasti, coba tanya.
Ditanya mamanya, Dek, dadain siapa? Itu om di seberang. Sore. Padahal kita ngelihat yang di seberang itu pohon pisang. Nggak ada siapa-siapa. Karena kan di rumah gue itu kan dibilang kampung bukan, dibilang perumahan bukan, tapi sepi gitu. Anak-anak tuh jarang banget. Yang main di daerah rumah gue tuh jarang banget. Dan itu sih yang paling parah tuh. Dan setelah kejadian itu anak sakit. Sampai sekarang sakit panas. Karena belum lama kejadiannya. Tapi gue coba untuk kayak nengokin gitu. Gue kan nggak mau juga kan kesalahan sama mamanya kan. Takutnya anak sawan atau gimana, gue tengokin gitu. Tapi tadi sih baru gue WA, katanya berangsur membaik gitu. Tapi paling besok gue paranin lagi tuh anak, takut kesalahan kan. Dan yang paling keselnya itu adalah baru-baru ini tuh ada kejadian di mana berceceran pup. Gue ada videonya nih bang, lu mau lihat gak bang? Pup. Gue ada di HP gue, mau lihat gak? Boleh nanti kita share ya. Itu berceceran pup bang. Dan gue main tuduh-tuduhan sama laki gue. Lu ya, lu kan, masa iya gue kan ada kamar mandi, kenapa harus kayak gitu kan? Itu Astagfirullahaladzim. sorry, gue potong. Lu tinggal di kontrakan berdua sama suami lu? Iya, karena kan gue belum punya anak, belum. Gue jauh dari orang tua, jauh dari mertua. Gue mandiri sama laki gue. Dan itu jujur aja ya bang, bukan karena kontrakan yang berhantu, bukan. Tapi karena memang guanya yang berhantu. Gue udah 2 kali ganti kontrakan. Dan pas kontrakan yang lama gue pindah, itu yang punya kontrakan itu ngomong, nggak ada kejadian apa-apa di sini setelah kamu pindah. Ya berarti emang bener guanya yang bermasalah gitu. Nah pas kontrakan yang sekarang ada aja kejadian yang aneh. Kayak sebulan yang lalu orang pos ronda lagi yang mergokin, bawa, bukan bapak-bapak ada 6 orang nih yang ronda ganti-gantian kan. Nah laki gue itu tipikal orang yang males ngeronda, biarin bapak-bapak aja yang ngeronda gitu. Nah pas bapak-bapak itu ngeronda, dia ngeliat nih kontrakan yang gue tempatin ini, di atasnya ada bola api yang muter. Dan itu di videoin bang, untungnya kena videonya, tapi gue nggak minta, cuma gue pengen lihat aja gitu. Iya bener, entah itu dia atau orang yang ngirimin gue santet, gue nggak ngerti. Dan nggak tahu dah video itu masih ada apa enggak di bapak-bapak itu gitu. Belum gue mintain lagi. Dan itu tuh viral bang, sampai 2 kampung tahu kalau gue ngalamin kejadian kayak gitu. Makanya ya ampun, gue bingung banget bang. Sampai gue dapet julukan bang, 2, tulang wangi sama pahit lidah. Jadi gue tuh bener-bener ngejaga lisan gue. Kalau misalnya gue ngomong, gue takut kejadian sama orang itu. Makanya gue bingung banget sampai detik ini gitu. Ntar kalau misalnya ada kejadian lagi, ya paling gue share ke lu bang. Siap. Apa gimananya gitu. Dan ini belum pernah ya gue ceritain lagi nih ya, baru di lu doang nih bang. Gue makan di tempat kedai mie ayam kayak gitu. Lu tahu nggak bang? Kan kedai mie ayam itu kan ada CCTV. Dan gelas yang ada di dekat gue itu pecah. Sampai orang-orang yang makan di situ pada, cuma nggak viral. Karena yang punya mie ayam nggak mau viralin kejadian itu gitu. Karena mungkin dia takut atau gimana gitu. Tapi pecahnya tuh di dekat gue makan. Nih gue, laki gue makan kan. Banyak orang yang makan. Gelas yang biasa kan mie ayam kan ada gelas tuh, ada sendok tuh. Gelas yang di situ pecah. Tak. Dan gue cuma kayak main lihat-lihatan sama laki gue. Terus kata laki gue ngomong kayak gini, kayaknya dia mau, dia bilang gitu. Dia nggak usah bercanda lu, kita lagi makan di tempat umum nih. Dan orang-orang di situ langsung
liatin gue semua. Apa tuh bang? Gimana tuh? Gelas tiba-tiba pecah di dekat gue. Dan kalau kata tukang mie ayamnya ngomong, ini baru pertama kali saya dapat pelanggan yang mecahin gelas tanpa menyentuh. Waduh, sulap ya. Nah, ya udah akhirnya, Bu mau diganti nggak Bu gelasnya? Nggak usah Neng, kan kamu kan nggak mecahin gelas, kamu kan nggak menyentuhnya. Ya mungkin aja kita positive thinking aja kali, dia lelah gelasnya digituin sama yang tukang mie ayam itu. Dipakai terus jadi lelah. Ya. makanya itu udahlah. Dan kalau setiap itu posisi tidur gue kan ngadep ke lemari. Kan tadinya kan lemari itu kan kosong ya bang. Di atasnya itu nggak ada barang-barang kan tadinya. Itu ada yang duduk di situ bang, liatin gue kayak gitu. Dia itu? Iya. Dan gue inget banget cowok. Gue tuh pengennya tuh kali-kali cewek kayak yang muncul situ ya kan. Rambut panjang kali-kali gitu. Dia lagi. Nah makanya sekarang lemari itu di atas tuh gue isiin barang. Gue masukin biar penuh di atas, biar nggak ada yang duduk lagi di situ. Bener-bener parah sih bang, kalau diceritain madu. Sampai detik ini gue bingung. Ada aja kejadian. Sorry, gue tanya lagi Mbak ya. Iya. Ini kan kejadian sering banget jalanin sama Mbak secara langsung ya. Iya. Kalau dari suami sendiri nih di rumah, pernah gak sih ngalamin kejadian yang seperti Mbak alamin gitu? Oh dia pernah disengkat bang. Dia apa? Disengkat di kamar mandi. Sampai jatuh ngegeledak. Jadi kan dia habis wudu kalau nggak salah. Itu bukan karena kesetnya licin, bukan. Karena dia memang lihat kaki tuh segede itu gitu. Begini. Ke kakinya tuh berbulu bener-bener gede banget. Dan dia jatuh. Dan jujur aja sampai lebam palanya. Untung nggak bocor, lebam doang. Terus kamar mandi gue nih bang, nggak ada angin, padahal di kontrakan itu kan nggak ada celah angin yang gede gitu, nggak ada. Itu tiba-tiba copot, bunyi tak, copot. Makanya bingung banget. Tetangga gue itu pada nggak betah deket gue, bukan karena guanya problematik, bukan, tapi setiap tetangga gue punya anaknya itu rewel, selalu bilang ada kakek di dalam, serem, pasti ngomongnya kayak gitu terus. Oke. Makanya alhamdulillahnya sekarang yang ngontrak di samping gue ini bukan punya anak kecil, tapi udah dewasa gitu. Dan gue beruntungnya kayak gitu, soalnya kalau misalnya anak kecil pasti dia bilangnya halnya yang sama, ada kakek serem, nangis tiap malam gitu. Ya. Kalau kita bicara asal usul ya, Mbak Mariam ya, si sosok ini yang selalu ngikutin Mbak Mariam dari kecil sampai saat ini tuh berasal dari mana sih? Tahu nggak kayaknya? Dia sih mengakunya sama, kan ibaratnya kita ada perantara gitu ya bang ya, ada kayak semacam kayak wadah proses gitu, biar tahu dia tuh asal usulnya dari mana, melalui orang yang bisa gitu. Di setiap saya tahu dia berbohong, si jin ini berbohong, saya tahu. Dia ngomongnya tuh berasal dari sejaman sama Nabi Sulaiman. Dan ada namanya bang, dimlihat bang, 4 kasta jin tertinggi di zaman itu, di zaman Nabi Sulaiman. Ada namanya, dimlihat. Dan paling pertama lagi. Dan ternyata orang manfaatin dia itu sebagai segel dimriat. Ada segel dimriat, kalau misalnya kita bahas segel dimriat ini bakalan panjang. Dan tahu nggak bang, cara manggil dia itu gue sampai tahu bang, karena kan diajarin sama salah satu ustadz yang bisa gitu. Kalau misalnya kamu mau manggil dia, ada tata caranya. Ntar tiba-tiba dia ngejelek, tapi gue nggak lakuin karena gue nggak mau dapet jump scare gitu, gue nggak mau, karena kan gue udah berapa kali kayak ngalamin ketakutan kayak gitu, dan sekarang berusaha untuk kayak
denial aja gitu, kayak misalnya kalau misalnya dia nampakin tiba-tiba, biarin aja, mungkin dia lagi lelah kali, dia pengen di situ gitu aja sih bang sekarang. Dia ngakunya gitu, katanya dia ifrit, dia bilang sejaman sama Nabi Sulaiman itu. Dan dia ceritain bang, beberapa kaumnya dia ini, kalau Ummu Sibyan begini, Jin Dasim begini, diceritain semua karakternya. Kalau misalnya pengen tahu cara ngusir Jin Dasim kayak begini, kalau pengen tahu cara ngusir si Ummu Sibyan kayak gini caranya. Taruh mbak, ini kan udah bilang dia ngasih tahu nih. Metode cara dia ngasih tahu ke lu tuh seperti apa? Pertama bisikan, kedua tulisan. Pertama kan bisikan, kedua tulisan, ketiganya itu paling mimpi. Kalau mimpi itu agak lama, biasanya sebisikan. Bisikannya pas paling di sebelah kiri. Berarti lama dong ya? Lama. Bisikan itu ya? Lama banget. Dan biasanya lu mengalami itu saat sedang apa tuh, lagi di mana tuh? Kadang tuh kalau misalnya nggak tahu kenapa ya, misalnya nih kan gue hobi banget nih baca buku nih bang, gue lagi baca tentang pengetahuan apa gitu, terus gue pengen tahu nih sejarah misalnya Khalifah Umar, ada satu kalimat yang membuat gue penasaran gitu, ini apa ya, baru di dalam hati dia ngejelasin. Kayak langsung ngedapet dari input dari luar ya, langsung paham sendiri lo gitu ya metodenya ya. Iya. Terus misalnya nih dari bisikan nggak ada, tiba-tiba besok didatengin surat. Nah surat, ini gue penasaran nih mengenai surat. Tadi kan beberapa kali lu bilang kalau si sosok ini sering ngasih surat ya, terutama surat cinta. Itu fisiknya ada? Ada. Lu simpen? Ada sebagian yang gue simpen, gue videoin, karena fisiknya gue bakar. Dan setiap gue ngebakar surat dari dia tuh pasti hidung gue mimisan, kalau nggak gue pingsan. Gue langganan banget bang, IGD bang. Tulisannya tulisan Arab gundul ternyata. Gue pikir mah kayak Arab tapi bahasa Indonesia gitu ya. Ternyata setelah gue cari tahu, dan ada orang yang lulusan sarjana S2 dari Yaman, dia bilang ini mah tulisan sastra kuno, dia bilang. Artinya apa tuh? Panjang bang, buset. Singkatnya deh, kurang lebihnya itu apa? Singkatnya tuh kayak misalnya kata-kata cinta gitu, kayak orang lagi di mabuk asmara kayak gitu, kan jijik banget ya. Amit-amit, gua nggak kenal, siapa lu kok ngirimin kayak gini gitu. Asli ini. Ada, beneran di translate itu ada bang. Panjang banget. Dan tau nggak bang, dia nyelipin surat itu di novel yang gue sukain. Tiba-tiba ada gitu? Kan gue kan suka karya Khalil Gibran. Pokoknya Supi siapa gitu. Gue sering baca novel kayak gitu kan. Dan itu pasti ada surat itu. Asli men, ini gue gak habis pikir ya kenapa bisa terjadi seperti ini ya. Bener-bener bergundul itu, di luar nalar banget emang. Dia tahu bang, hal sedetil yang gue sukain tuh dia tahu dibandingkan suami gue, parah kan? Setahu itu dia. Kayak misalnya gue suka bunga ini, dia lebih paham dibandingkan suami gue, coba. Misalnya nih gue dalam hati nih, gue kepengen roti, tapi gue nggak punya duit, ibaratnya gitu. Atau enggak, gue kepengen berangkat kerja tapi nggak ada uang, tiba-tiba muncul di sepatu gue uang. Sampai detik ini gue bingung. Dan tau nggak bang, dia ngasih gue itu selembaran 100.000 yang lama, yang tahun sekitar 2015-an. Yang pink gitu ya? Iya, yang ada pink. plastik hologram ya? Iya, itu. Dan itu kan masih laku kan sampai sekarang kan. Dan itu sampai bingung gitu. Gue tanya sama suami kan, ini lu yang ngasih? Ngapain gue ngasih lu melalui sepatu? Gue mah kalau ngasih lu, ngasih aja langsung.
Bingung kan? Dia tuh nyerang gue tuh pas gue sholat tahajud. Dia nggak suka, bener-bener nggak suka banget kalau gue sholat tahajud tuh, bener-bener benci dia. Gue pernah lagi sholat tahajud, udah berapa kali nih bang, sejadah gue ditarik. Oke lah, yang pertama gue nggak ada persiapan nih. Dia pengen narik sejadah gue nggak ada persiapan nih, sampai kepala gue benjol, sampai bocor pernah. Tapi kalau yang kedua dia mau narik lagi nih, gue udah persiapan nih. Muncul tangan, gue langsung udah batalin sholat gue. Muncul tangan? Muncul tangan. Lu ngeliat? Ngeliat, orang kan posisi gue kan sholat kan ke bawah kan, gak mungkin mata gue kemana-mana kan, ke bawah. Gue lihat, tangan. Udah langsung gue batalin, gue pindah ke laki gue. Dan tau gak bang, dia paling demen tuh kalau gue lagi head. Karena gue bau darah. Hari ini lu nggak lagi head kan? Lagi head. Pas banget sih. Dia paling demen kalau misalnya gue tuh bau darah. Dia bilang kalau gue bau darah, gue wangi. Dan dia menyukai itu, menyukai darah, bau amis, dia demen. Gini serius nih, gue tanya lagi, lu lagi dapat hari ini? Gue lagi datang bulan hari ini. Nah, aman tapi ya? Nggak tahu dah. Aman kali, Bismillah. Ya gue takutnya sih ketinggalan doang di sini. Jangan ya. Iya, dia demen banget kalau misalnya posisi gue lagi datang bulan, dia demen banget. Oh, tapi si sosok ini lebih banyak baiknya sama lo atau lebih banyak buruknya sama lo? Gue bingung ya bang. Dibilang baik tapi begitu, dibilang jahat tapi kadang dia baik. Contoh hal terbaiknya dia yang pernah dilakukan sama lo? Dia nyelamatin gue dari orang yang mau nyantet gue. Oke, itu. Terus dia ngasih gue duit. Oke. Di saat gue, jadi tuh ibaratnya tuh dia pengen gue tuh tergantungan sama dia. Gue pengen, ibaratnya kasarnya nih, dia nih kalau bisa ngomong nih, gue pengen lo tuh meminta ke gue. Nggak ada orang yang selain gue yang bantuin lo. Pengennya dia kayak gitu. Terus yang ketiga, dia tuh menyukai hal-hal yang gue senengin. Kayak misalnya baca buku. Pokoknya dia tahu gitu tentang gue gitu. Bahkan tanpa gue minta untuk membalas orang yang jahat sama gue, dia udah bergerak duluan. Oke. Itu sisi baiknya. Sisi baiknya. Sisi buruknya? Banyak yang tadi gue sebutin. Banyak. Udah nggak bisa kebendung lagi, banyak. Orang lampu gue tiba-tiba pecah. Sekarang gelas sama piring gue yang beling itu gue ganti pakai plastik bang, karena dapur gue berantakan mulu bang. Gue ganti pakai plastik saking keselnya gue. Pecah mulu. Oke, berarti kesimpulannya nih yang gue tangkap dari kisah lo ya Pak ya. Sosok ini bisa dibilang suka banget sama lo ya. Iya. Gila-gila banget sama lo ya. Tapi gue nggak tahu asal usulnya tuh dari mana sampai sekarang tuh. Kemungkinan buruknya nih, kalau lo mengiyakan tawaran dia, taruhlah misalnya lo juga suka nih sama dia, bahkan sampai yang hal yang fatal lo melakukan hubungan secara intim lewat mimpi, apa yang terjadi? Wah, gue udah nggak bisa bayangin dah bang. Mungkin bakalan terjadi hal yang nggak bisa gue terima kali. Dan gue berusaha untuk kayak mawas diri gitu, kayak gue nggak mau, ngapain gue kayak dia gitu. Oke lah, gue dapat keuntungan sih, sebaiknya gue bisa tahu lah, gue bisa buka praktek lah segala macem, gue bergantung sama dia. Tapi kan di balik itu kan gue bukan menyembah Allah dong namanya. Oke. Gue menyembah dia dong, gue gak mau hal itu terjadi. Dan biarpun kalau beberapa orang yang ngomong, ih Maria mah temennya setan gitu, masih bergantung sama setan. Bukan bergantung, dia ngikutin gue kagak mau. Ya ibaratnya gue biarpun berteman sama setan juga, gue tetap aja bertauhid ya kan, ngapain gue kayak gitu. Tapi sampai saat ini lo masih mencoba untuk datangi orang-orang yang notabene pinter atau bisa gitu untuk sekarang ini kayaknya cukup. Lo udah mulai bisa menerima keadaan ini atau gimana? Iya,
bukannya bisa berdamai sih. Sebenarnya berdamai itu udah lama gue bisa berdamai, tapi gue kayak lebih ya udahlah, Pasrah aja. mau gimana gitu. Dibilang gue merengkang meronta-ronta juga percuma gitu. Biarin aja orang mau berkata apa tentang gue, tapi kan kalau lu di posisi gue kan lu bakal ngerasain gitu. Dan sekarang yang gue rasain adalah terserah dia mau membuat kerusuhan di rumah gue, mau ngacak-ngacakin spray gue atau apapun. Ada momen juga bang dimana baju gue tuh keluar semua dari lemari. Itu yang paling gue benci, bersih-bersih rumah. Capek masalahnya. Setiap kali kayak begitu. Sekarang gue udah kayak, ya udahlah terimain aja. Hitung-hitung olahraga gitu. Ibaratnya hitung-hitung menguji kesabaran gue gitu. Biarin dah orang mau gimana-gimana. Tapi dia pernah bang nyelamatin gue dari tabrakan. Gue pernah ditabrak sama truk bang, demi Allah. Nih gue baru ceritain ke lu. Ada kejadian di mana gue pengen ketabrak truk. Posisi gue lagi nyebrang. Dan sumpah gue nggak denger itu klakson truk sekencang itu, gue nggak denger. Tiba-tiba ada angin yang ngedorong gue bang, kencang banget. Dan bener, truk itu lewat. Gue udah jatuh di situ. Truk itu langsung berhenti, langsung ngomong, Mbak nggak kenapa-napa kan? Mbak nggak kesenggol kan? Enggak. Emang kenapa? Mbak tadi, ya Allah Mbak, sampai bilang kayak gitu. Jadi supirnya lemes gitu. Dan gue cuma kayak sakit jatuh doang. Enggak, tadi saya nggak tahu kalau misalnya Bapak tuh lewat. Supirnya sampai turun, sampai Mbak nggak kenapa-napa kan? Enggak, tadi saya didorong sama angin. Itu sisi baiknya. Sisi buruknya banyak. Makanya bingung nih, mau dibilang baik tapi begitu, dibilang jahat tapi ada sisi baiknya. Sampai sekarang bang gue masih nyusun puzzle gitu, yang tadi gue bilang. Gue pengen tahu dia tuh dari mana, kenapa, dan kok bisa selama ini gitu, maunya tuh apa gitu. Dan itu baru beberapa hal yang bisa tersusun gitu, banyaknya belum. Iya, ini kan lu udah ini kan lu udah pernah podcast juga ngebahas tentang ini ya, makanya lu minta tolong untuk siapapun orang yang mungkin bisa bisa dibilang bisa menetralisir lah ya kejadian yang terjadi terhadap diri lu, tapi sampai sekarang belum ada yang bisa. Nggak ada yang mau. Bukan nggak ada yang bisa, nggak ada yang mau. Pernah ada salah satu ustadz yang fenomenal ya kan, itu sampai nggak mau, nolak. Fenomenal. Nggak mau. Kondang gitu maksud lu? Iya, seperti itulah. Dan dia nggak mau. Apa alasannya? Ustadznya takut. Dia cuma ngomong kayak gitu doang. Tapi dia ngomong gitu secara langsung ke Mbak Mariam? Iya. Mengakui kalau dia takut? Enggak pribadinya sih. Ya orang yang dia amanahkan gitu buat berkomunikasi sama gue gitu. Oke. Responnya seperti itu. Makanya ya mau gimana ya. Bahkan pernah bang gue disaratin lebih parah lagi bang. Itu kayaknya emang dukun gila itu. Tau nggak bang? Di jam 2 malam gue dimandiin kembang, coba, astagfirullahaladzim. Besoknya gue masuk angin. Dan itu udah itu nggak bener. Itu gila itu. Enggak. 2 malam mandi kembang. Dan tau nggak bang? Setelah gue masuk angin itu, besokannya gue dapat bisikan ketawa. Gue diketawain bang sama dia bang. Bener. Kan jadi tuh ada temen gue tuh punya kenalan. Emang maaf ya, emang goblok sih temen gue. Temen gue punya kenalan. Nih ada nih orang yang bisa nih buat nyembuhin lu, dia bilang gitu. Datang ya malam
Gue udah datang tuh malam tuh, gue masih inget tuh. Mana gue ngantuk kan. Gue kira mah cuma ya disembur-sembur doang. Kagak, gue disuruh mandi, gue disuruh berendam jam 2 malam. Dan di situ gue begonya tuh kayak ya udah lakuin ayo gitu. Kok lama-lama dingin ya, besokannya kan gue masuk angin tuh kan, sakit kan. Gue dapet bisikan ketawa. Kata gue, sialan gue diketawain. Dari situ udah lu saranin gue sama dukun-dukun yang harus potong ayam lah, harus mandi kembang lah, harus nyembur-nyembur. Enggak. Nol ya. Enggak. Ntar yang ada gue diketawain. Yang ada. Itu bener-bener parah sih. Kacau sih ini kisah nih. Sepanjang podcast ini sih yang paling gila sih menurut gue. Iya. Bahkan kan kalau kata orang kan baca Yasin, baca ayat kursi untuk ngusir setan, baca Anas, baca Al-Falaq. Gue baca kayak gitu bang, gue baca surat kayak gitu, dibenerin sama dia bacaannya. Dibilang salah, dikasih tahu huruf tajwidnya, misalnya idogambila guna, idogombi guna, dikasih tahu. Kayak gue belajar ngaji aja gitu. Ya kata gue, ya percuma, ayat kursi nggak bakalan bisa membantu gue. Asli men. Gue bingung sampai sekarang. Gila sih bro. Makanya mau gimana lagi coba? Mbak, ini masih seputar apa yang lu ceritakan tadi nih yang akan gue ulas nih. Tadi kan lu bisa dibilang mendapatkan 2 predikat dalam hidup lo nih. Yang pertama tadi apa tuh yang pertama? Pahit lidah. Sebelumnya? Tulang wangi. Tulang wangi. Yang pahit lidah nih bakal gue tanya nih. Pernah nggak sih kejadian pokoknya pernah nggak sih kejadian gitu? Lo ngomong untuk orang lain dan kejadian orang lain itu benar-benar mengalami kejadian apa yang seperti lo bilang? Ada. Yang pas tadi gue bilang orang mau nyantet gue itu, kalau diceritain kan panjang. Jadi gue kasih contoh. Waktu itu kan dia pengen nyantet gue. Secara gamblang dia ngomong, kayaknya enak nih lo dijadiin tumbal. Soalnya kan lo bisa memperkaya gue. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue bilang kayak gini, daripada lo tumbalin gue, tumbalin aja bapak lo. Besokannya bapaknya meninggal. Demi Allah, gue ngomong kayak gitu saking keselnya gue. Tumbalin aja bapak lu, ngapain tumbalin gue? Besoknya meninggal bapaknya. Berarti kalau lu ngomong kebaikan bakal kemungkinan besar terjadi juga? Terjadi juga. Coba lo doain gue yang baik-baik. Semoga dapet jodoh bang. Udah. Udah, jodoh lagi ya jangan. Yang lain dong. Apa yang baik-baik untuk gue? Podcast gue deh, podcast kita nih supaya depannya lancar gitu ya kan. Ya kali aja bener ya kan. Kita nggak tahu juga. Ya semoga aja ya. Amin ya, doa ya. Berkembang, amin. Nih. Mbak Maria makasih banyak ya. Makasih juga. Makasih banyak udah mau mampir ke sini dan menyediakan waktunya. Amin. Asli sih sepanjang podcast sama lu dari tadi gue selalu nengok ke belakang, nggak tahu kenapa sini gue tuh kayak apa ini tiba-tiba kayak bergetar di sini sepanjang podcast men. Ini nggak bohong dan nggak gimmick. Baru pertama kali kejadian seperti ini di podcast ini. Gila sih, gue nggak habis pikir lah ya. Ternyata di dunia itu ada loh kejadian yang sebegitu apa ya, lengkapnya lah, bisa dibilang lengkap banget. Ada horornya, ada ngerinya, ada. Bahkan gue bingung bang sama orang yang ngakunya katanya ketempelan 40 jin. Lalu bayangin aja 40 jin, segila apa lu? Ada orang yang ngaku kayak gitu, gue kesel banget. Gue satu aja. Tapi lu kan satu juga levelnya high. Ya makanya orang 40 jin, anjir. Coba satu aja dah. Bisa jadi 40 itu levelnya level bawah mungkin. Mungkin. Beda level nih sama doi ya. Iya. Oke, Mbak Mariam terima kasih banyak dan buat teman-teman juga nih, karena banyak juga penonton kita yang ada di Malaysia nih Mbak, teman-teman dari Malaysia. Ya jangan lupa nanti nonton bioskopnya nih, nonton filmnya Kak Mariam di bioskop kesayangan Anda di Malaysia karena ada tayangnya Mbak ya. Udah tayang. Selain di Malaysia bakal tayang di mana lagi? Wah, belum tahu, baru di Malaysia. Nggak mau coba di Perindavan Mbak coba? Jangan dong, tadi puja-puja. Jangan dijadikan dewa, jangan. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak juga sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga ada hikmah yang selalu bisa diambil dari setiap kisah yang dikisahkan oleh narasumber kita pada malam hari ini. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua niat-niat jahat yang ada dalam diri kita.
Mbak Mariam sekali lagi terima kasih banyak. Dan gue juga mau ngajak kalian yang punya kisah-kisah menyeramkan, kalau mau jadi narasumber seperti Mbak Mariam, langsung aja DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya @titikoma. Dan akhir kata, gue John Arya dan Mbak Mariam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.